Balik lagi usahawan sama aku Adinda Tulita dan pasti sama bintang tamu kita Ibu Ermi. Ya, Iya. iya benar nih. Untuk Instagramnya sendiri nih Bu, kasih tahu namanya boleh? Instagram Emi Arlin, Jadi ada Instagram, ada Facebook juga. Facebook, ada YouTube juga. Oke, YouTube juga ada sama nama semuanya. Sama Emi Arlin semua. Iya, untuk usahawan yang penasaran nih sama koleksi-koleksi Ibu Emi Arlinnya bisa lihat ke Instagram, Facebook sama YouTube-nya juga nih. Nah, untuk desain baju ini sendiri nih Bu, apakah Ibu desainnya waktu ada orang yang pesen aja kah atau memang sebulan dan ngeluarin desain baru terus? Sebenarnya alhamdulillah pelanggan, alhamdulillah customernya banyak. Jadi setiap pelanggan kita bikinkan desainnya. Kalau dia ada punya desain sendiri, saya ngarahkan bagusnya seperti ini Bu, ini kayak gini. Jadi kita mengarahkan agar kadang-kadang kan orang begini, bajunya maunya seperti itu, sementara bagi dia tidak cocok gitu kan. Jadi kita mengarahkannya ke yang lebih elegan gitu. Kita tidak memaksa apa yang kita inginkan yang sama dia, enggak, tapi kita bagusnya begini, bagusnya. Oh ya udah Ibu, ya udah ini aja katanya kan. Yang sama saya akhirnya setelah baju selesai, oh ya terus bagus katanya kan, akhirnya seperti itu. Nah akhirnya kembali ke yang saya sarankan tadi. Sering begitu sih sebenarnya, karena satu lagi kita bikin pelanggan-pelanggan kita itu adalah orang-orang yang cocok dengan kita, dengan punya karakter seperti kita. Cobalah perhatikan, nggak mungkin orang datang ke kita orangnya suka rame, tempel sini tempel situ, datang ke Emi Arlin ya, karena Emi Arlin tidak begitu ya, nggak begitu. Jadi kalau enggak, pasti orangnya yang simple, elegan, dan yang sering itu datang tuh orang yang suka memperhatikan dikit aja, yang ukurannya itu, oh ini lebih dikit. Nah, saya bisa siap dengan hal seperti itu. Berarti nggak semata-mata cuma dengerin kemauan customer aja, berarti Ibu juga sekaligus nyampein mana yang bagusnya gitu. Kalau aku sih sebagai customer ini merasa kebantu juga, karena kan kita yang sebagai nggak tahu fashion nih ya Bu ya, pasti kalau misalnya konsultasi sama desainer, maunya ini, tapi ternyata pas dipakai kurang bagus ya, nggak cocok di badan gitu. Berarti Ibu emang selalu ngasih tahu ke customer bagusnya gini, bagus gini. Tapi kalau Ibu mau kayak gini juga terserah, tapi saya nyarankan seperti ini. Oh iya, ya udah terserah, ya udah bikinkan aja lah, yang penting bagus dan saya nyaman makanya gitu. Ada nggak sih Bu yang misalnya udah dijahit sesuai dengan kemauan customer, tahu udah selesai dianya nggak mau ganti gitu? Ada. Saya orang yang siap untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang saya tapi kalau yang awalnya dia yang minta seperti itu, lalu saya bilangin, kan dulu Ibu yang bilang kayak gitu, atau kan dulu itu ya gimana lagi nih gitu kan. Nah, akhirnya seperti itulah. Jadi pelanggan-pelanggan saya itu seperti orang bermanja-manja, saya pun begitu. Gimana Bu kayak gitu, gimana tuh kalau salah misalnya kan, saya salah, ukurannya kegedean atau apa, aduh gimana ya, samalah seperti itu. Dan pelanggan saya juga begitu, aduh Mi gimana solusinya, aduh kasihan membongkarnya, kasihan. Nah, seperti itu. Jadi memang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan insya Allah orang-orang seperti itu yang datang ke kita. Jadi jangan takut, makanya kita harus berpikir apa yang kita suka, apa yang kita senangi, apa yang lakukan itu. Kalau kita ada kejadian, ada kesalahan, apa segala macam, kita senang memperbaikinya. Itu sih rahasia dalam suatu usaha. Bukan sekadar kita cari uang saja, tapi kita tidak mau mengganti gitu. Bukan tipe saya. Biar saya nggak dapat duit, tapi pelanggan saya puas dengan hasil yang saya ini. Termasuk murid-murid saya, biarlah saya memang mengajar gitu juga agak keras gitu kan, agak ini tegas gitu. Kerjakan lagi. Sampai putus asa, Bu besok saya nggak datang, akhirnya dia besok datang juga, dia kerjain, akhirnya dia menyukai itu jadinya. Jadi memang kita bekerja itu harus sesuai dengan siap dengan tantangan, apa yang kita kerjain, kita suka apa yang kita kerjain gitu. Nah, baik usahawan, aku jadi semakin penasaran, pengen tahu gimana sih koleksi-koleksi desain dari Ibu Emi Arlin ini nih. Nah, bisa kita lihat di layar gitu. Nah, ini aku kayak yang aku lihat pernah dipakai sama calon yang waktu pelantikan. Iya, istri Bapak Mahyildi ya. Iya, sama Ibu Amel, istri
Bapak Wagub. Nah ini dari segi desain sendiri nih baru gitu ya Bu? Baru itu Rumah gadang. Saya ciptakan rumah Kajang Padati, rumah adat Kajang Padati. Saya dulu waktu itu saya jadi juri, ada seorang murid bikin rumah Kajang Padati. Saya kaget, ini rumah Kajang Padati ini apa ya? Ternyata rumah Kota Padang gitu, rumah Kota Padang. Dan itu saya coba kita bikin, bentuknya kan lurus-lurus saja. Sebenarnya kan nggak ada yang tertarik orang yang mau bikin rumah Kajang Padati itu kan. Saya berpikir di dalam rumah yang lurus itu pasti ada tersimpan seni yang indah di dalam, pasti ada cerita indah di dalam itu. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak coba saya bikin tenun, dan sekarang saya bikin batik Kajang Padati, dan itu khasnya Kota Padang. Tenun Kajang Padati, batik Kajang Padati, itu khasnya Kota Padang. Itu yang saya bikin. Untuk dari range harga sendiri nih Bu yang tadi itu? Kalau tenun itu bisa harga 3,5 ke atas ya. Itu tergantung pemakaian benang, kesulitan pengerjaan. Kemudian ke sutra 100% atau benang 1, benang 2, benang 3 kata orang kan. Nah itu mempengaruhi hasil. Kemudian kalau batik mulai dari harga 150, tapi saya nggak bisa jual yang 150 sih karena bahannya tuh kurang. Menurut saya nanti takut orang nggak puas. Tapi saya ranknya dari 200 karena saya bikinnya dengan motif yang dibikin motif yang beda. Misalnya ini ada yang pesan ini motifnya seperti ini yang pesan ini motifnya kayak ini, saya rubah, saya ini sendiri gitu, seperti itu. Mulai yang batik cap sampai batik tulis. Saya bikin. Nah untuk koleksi kedua nih ada apa nih usahawan? Nah ini bordir kamu? Sulam. Benang ameh sisia ikan. Itu khas Kota Padang juga. Nah kenapa kok orang berpikir kenapa khas Kota Padang? Saya pengurus di Dekranasda Kota Padang. Gitu. Iya, begitu. Makanya yang benar-benar ngangkat yang asli Kota Padang banget. Gitu. Dan kalau nanti suatu saat insya Allah kalau diamanahkan untuk di provinsi itu lain lagi, semuanya akan saya. Iya, semua provinsi mungkin. Semua provinsi, Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, tanah datar kampung saya sendiri itu tanah datar kampung Batu Sangkar, Sungai Tarap, ya kampung kecilnya di Kota Hiling yang daerah desa. Kalau pergi ke sana nggak ada jalan lagi, balik lagi kan. Di kaki Gunung Merapi itulah kampung saya di situ. Jadi mudah-mudahan kita bisa eksperimen lah anakah namanya, atau berinovasi kan namanya, atau gimana agar kita kekayaan yang ada di Sumatera Barat ini bisa kita bikinkan seindah mungkin dan kita inovasi lah. Jadi enggak itu kayak itu motifnya gitu kan, enggak seperti itu gitu. Benar. Nah untuk filosofi yang sulaman tadi itu, sulaman Bandang Ame itu kan sebenarnya sudah dari zaman dahulu kala ya. Itu asalnya sebenarnya kalau sulaman Bandang Ame itu kan kita terapa dengan budaya Cina begitu ya. Begitu juga dan tenun tadi. Tenun itu ada 3 unsur budaya di sana. Budaya Minang, budaya Cina, budaya Jawa. Nah, saya bikin tenun tadi, kembali ke tenun tadi ya. Tenun di kepala kainnya itu dari batik cawuh lama yang zaman Saiswa, mungkin sekarang masih ada tangga kain itu, dan itu kain panjang. Nah, saya ambil motifnya di situ. Kemudian yang pinggirannya itu, pinggiran bawah, pinggiran atas itu saya ambil dari motif Cina, motif Cina. Kemudian yang Kajang Padatinya dari Minang. Kenapa saya ambil 3 budaya? Karena Padang tempat berkumpulnya banyak orang. Jadi Padang kan bisa kita satukan budaya yang ada di sini gitu. Nah kalau dari range harga yang sulaman tadi tuh? Sulaman rata-rata di atas 3 juta ya. Di atas 3 juta. Kenapa? Karena itu bikinnya pakai tangan dan perlu kedetailan. Tangan semua dan nggak bikinnya ada lama. mesin ya? Tidak ada. Tidak ada pakai mesin. Kemudian kita pemakaian bahan yang bagus. Nah, sayang kan kalau sulaman kita pakai dengan bahan yang jelek,
Sementara sulamannya itu pakai tangan satu-satu sambil bernyanyi-nyanyi di dalam hati lah segala macam ngerjainnya. Dia kan hasilnya lebih maksimal kan. Dipakai pula kainnya biasa. Orang kayak kita misalnya, orang menengah ke bawah belinya kemahalan karena gimana detail kan. Orang yang menengah ke atas membelinya, aduh kainnya apaan ini gitu kan. Makanya kita bikin sesuatu yang bagus, dan pemakaian benangnya, pemakaian kainnya, itu benang yang di dalam itu saya celup sendiri. Kemudian benang emasnya impor, dan itu nanti kalau dipakai lama-lama pun dia tidak akan menghitam. Jadi itu sayang, kenapa kalau yang handmade itu kita bikin, kita pilih dengan kualitas bagus semua. Berarti emang bener kain yang bagus itu pastinya ya menggunakan bahan-bahan yang good quality juga gitu ya Bu. Iya betul. Oke, untuk koleksi yang ketiga nih kita lihat. Oh ini yang Sama, tadi, ini yang tadi ya. Nah, itu yang dipakai Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Oke, nah di antara 3 koleksi tadi itu ya Bu ya, koleksi mana sih yang paling rumit nih dalam segi pengerjaannya? Dua-duanya rumit. Oke. Sama-sama rumit, tapi karena kita punya hobi di situ, punya apa ya, ada tantangan-tantangan itu, kita menjadikan kita semakin apa ya, nyaman aja ngerjainnya, asik, enak gitu. Apalagi kita untuk Sumatera Barat, untuk daerah kita bikin sesuatu yang berbeda lah, gitu seperti. Oke, nah dari tadi kan ada yang songket itu juga, yang sulaman juga, pasti udah pernah dipakai sama orang-orang penting di Kota Padang nih. Selain dari istri Bapak Mahyaldi dan mungkin Wagub kita itu, siapa lagi nih Bu? Baju-baju saya banyak dibeli sama orang Malaysia juga, Singapura juga. Wah. Lalu dan sebenarnya saya akan show ke Dubai, Moskow, sama Turki. Tapi itu terakhir karena corona kan, jadi mudah-mudahan tahun ini atau tahun besok gitu kan, saya membawakan ciri khas Sumatera Barat untuk ke daerah sana, dan membawakan karakter-karakter orang Turki. Dan kalau orang bilang saya bikin baju, sering kalau orang ngeliat kok kayak orang-orang Turki gitu, atau kayak orang bajunya gitu kan, cocok gitu kan. Saya bilang seperti banyak orang yang bilang kayak gitu. Berarti Sun mungkin ada rencana bakal merambah ke luar dari negeri dulu juga? Saya pengen ke Turki, Dubai juga, Moskow, dan itu saya pengen show ya, mudah-mudahan tercapai. Nah di Instagram juga nih saya juga pernah lihat ada salah satu sampul katalog Ibu itu yang foto sama Ivan Gunawan nih. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bu itu? Nah itu tuh kan sebenarnya apa? perkumpulan para desainer untuk di majalah Kebaya. Kebetulan saya diminta, ayo Bu, ini saya udah berapa kali sih, beberapa kali di majalah Kebaya, dan ya itu salah satunya baru, itu majalah baru yang baru terbit itu. Berarti ada cerita sedikit ya, kenapa Ibu sampai bisa berkolaborasi nih sama? Sebenarnya di majalah itu kan kita ditelepon, kita mungkin tahu dari mana, nggak tahu lah ya. Ditelepon, Mbak, ini kita mau masukin koleksinya di apa temanya sekarang, segala macam gitu. Nah desain yang mana tuh Bu yang ditampilkan di dalam katalog itu? Yang baju Ibu Gubernur. Yang dipakai, yang pelantikan, sulam Banang Ameh, sisi ikan, sama tenun Kajang Padati khas Kota Padang. Berarti tenun Kajang Padati itu udah hak cipta? Udah ada hak ciptanya. Batik Kajang Padati juga ada hak ciptanya. Dan insya Allah akan muncul desain-desain baru dengan khasnya Sumatera Barat. Oke. Kemarin kalau Kota Padang kan, insya Allah Sumatera Barat. Nah, jadi gitu Sawan, sekarang Kota Padang dulu, nanti bakal Sumatera Barat, mungkin Indonesia juga boleh. Indonesia insya Allah semua. Nah jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal balik lagi bareng Ibu Emi